Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Izinkan saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu Gembala atas undangannya siang hari ini. Ini kedua kali saya di sini. Mungkin ada yang belum pernah melihat saya. Perkenalkan lagi, nama saya Lince Simarmata. Jadi saya memang campuran Batak dan Solo. Namanya ada Simarmata, tapi ngomongnya agak-agak medok ya. Jadi harap dimaklumi ya. Baik, saat siang hari ini kita mau belajar firman Tuhan bersama-sama ya. Oke, siap? Oke, kita colek dulu kanan kiri kita. Ayo, siap menerima firman Tuhan? Siap, gak ada yang ngantuk? Kita gak perlu olahraga dulu kan? Oke, puji Tuhan, haleluya. Saat ini tema yang diberikan pada saya adalah komunitas sel dan pertumbuhan iman. Sekali lagi tentang komunitas sel dan pertumbuhan iman. Kita akan baca dalam firman Tuhan Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai 31. Jikalau bisa multimedia tolong ditayangkan, jikalau tidak apa-apa, kita akan baca sendiri ya. Saya minta tolong untuk kita bergantian membacanya. Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai 31. Oke, puji Tuhan, sudah ada di layar Bapak Ibu. Saya akan baca di ayat ganjil yaitu 23 dan Bapak Ibu Saudara di ayat 24, begitu seterusnya, dan di ayat 31 kita akan baca bersama-sama ya. Oke. Ada amin? Amin, haleluya. Oke, Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai 31. Begini bunyi firman Tuhan. Doa jemaat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Baik, kita baca bersama-sama ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Amin, haleluya, puji Tuhan. Saat ini kita pasti familiar dengan kata-kata komunitas sel. Saya mau tanya, di tempat ini siapa yang sudah mengikuti komunitas sel? Baik, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Dan saat pagi hari ini pas banget ya firman-Nya Tuhan berikan kepada kita tentang mengenai bagaimana pertumbuhan iman kita itu sangat dipengaruhi oleh komunitas, terutama komunitas sel kita. Tapi saat pagi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara melihat dulu latar belakang dari firman yang sudah kita baca tadi. Jadi kalau Bapak Ibu baca di Kisah Para Rasul 3 dan sebelumnya, itu akan bisa kita ketahui bahwa saat itu terjadinya momen di Yerusalem
adalah saat-saat Tuhan Yesus sudah terangkat ke surga. Dan Tuhan Yesus terangkat ke surga itu ada pesannya buat rasul-rasulnya untuk tinggal dulu di Yerusalem, untuk menunggu Roh Kudus itu datang, penolong yang lain. Tuhan Yesus sudah naik ke surga, tapi Tuhan tidak meninggalkan anaknya yatim piatu. Tuhan itu akan mencurahkan Roh Kudusnya. Kemudian terjadilah Pentakosta yang digambarkan seperti tiupan angin, gitu. Dan rasul-rasul dipenuhi oleh Roh Kudus. Itulah hari Pentakosta. Dan saat Roh Kudus itu sudah memenuhi anak-anaknya kita, dan saat itu Roh Kudus juga memenuhi rasul-rasulnya, kita itu jadi berapi-api, berkobar-kobar di dalam Tuhan. Kita itu jadi gitu. Kalau orang bilang ya, pokoknya greget banget. Kita itu rindu untuk apa? Memberitakan Injil firman Tuhan. Seperti yang terjadi di rasul-rasul itu juga begitu Bapak Ibu Saudara. Mereka berkobar-kobar gitu untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Tetapi saat itu ada pemuka-muka agama Yahudi, ada yang dinamakan Sanhedrin. Sanhedrin itu jadi kumpulan ahli-ahli agama orang Yahudi Bapak Ibu. Dan mereka juga ada ahli-ahli agama yang lain. Kemudian dicampur dengan orang Saduki. Orang Saduki itu adalah orang-orang yang tidak mempercayai kebangkitan orang mati. Jadi mereka itu merasa terancam gitu. Karena apa? Karena rasul-rasul yang memberitakan Injil itu dipakai Tuhan melakukan mujizat juga. Salah satu yang memicu terjadinya Kisah Para Rasul 4 yang kita baca tadi adalah apa? Rasul Tuhan itu menyembuhkan seorang yang lumpuh dari lahir. Rasul Petrus dan Rasul Yohanes. Jadi mereka ceritanya saat itu di gerbang indah mau masuk bait Allah, orang lumpuh itu berseru-seru, berkati aku, kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi Rasul Paulus bilang gini, emas dan perak enggak aku punya. Aku enggak punya itu harta, tapi aku mau berikan apa yang ada padaku. Apa? Dia bilang, demi nama Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah. Seketika itu juga dia berjalan. Wah, luar biasa kan Roh Kudus itu kalau bekerja. Pas saat itu, momen saat itu, kemudian banyak orang, beribu-ribu orang, kemudian menerima Tuhan Yesus, kemudian mereka menjadi pengikut Tuhan. Pemuka-pemuka agama yang Sanhedrin, kemudian ada orang Saduki, melihat itu mereka menjadi lebih lagi merasa terancam kedudukannya. Apalagi paham mereka, dari nenek moyang mereka itu kaum Saduki itu benar-benar gak percaya bahwa orang mati bisa bangkit seperti Yesus. Mereka jadi membuat rasul-rasul itu menjadi penyesat. Dan saat itu apa yang dilakukan rasul-rasul saat mereka menerima seperti itu Bapak Ibu, terkait dengan komunitas sel yang sudah kita baca tadi ya, bahwa komunitas itu sangat penting karena dilihat dari ayat yang kita baca, Rasul Petrus dan Rasul Yohanes setelah mereka menghadapi persidangan yang diberikan oleh Sanhedrin dan Saduki tadi, mereka itu apa yang dilakukan? Mereka kembali ke komunitasnya, ke teman-temannya. Jadi saat ini saya mau mengingatkan komunitas itu penting. Orang dunia aja punya banyak komunitas lah. Contohnya saya sering dengar itu San Mori, Sunday Motor Ride, wes. Yang di tol ada ber gitu San Mori. Terus ada juga komunitas emak-emak itu hobi masak, ada juga komunitasnya. Bahkan ada juga yang di medsos itu komunitas anti tertentu, komunitas pro tertentu. Komunitas-komunitas ini Bapak Ibu, kalau kita amati ada loh yang menyatukan mereka. Kalau San Mori yang menyatukan mereka interestnya terhadap motor. Kalau mama-mama, ibu-ibu berkomunitas di masak karena mereka interest di masak. Dan saat ini Tuhan ingin mengingatkan kita kembali
kita anak-anak Tuhan itu bahkan sudah diberi contoh dari perjanjian lama ya, bahwa kita tuh perlu komunitas sel. Karena di dalam komunitas itu kita saling mempengaruhi. Di komunitas sel ini kita bisa dapat apa aja sih Ibu? Oke, baik. Hari ini, pagi ini izinkan saya untuk mengajak kita melihat manfaatnya apa sih komunitas sel itu. Komunitas sel itu keluarga rohani kita ya, disebut seperti itu. Jadi yang pertama adalah di dalam komunitas sel itu kita bisa bertumbuh dalam kepedulian. Di ayat 23 dan ayat 24 tadi saya coba bacakan lagi ya. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. 24, ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Jadi rasul-rasul Tuhan aja yang melakukan mujizat luar biasa, itu mereka masih memerlukan komunitas loh. Sebegitu pentingnya hingga ini dicatat di Alkitab sebagai bahan untuk kita di zaman sekarang bisa melihat juga komunitas sel itu bertumbuh di dalam kepedulian. Jadi saat Rasul Paulus datang, apa yang dilakukan teman-temannya? Cuek kah? Enggak. Seperti halnya di keluarga kita secara fisik, keluarga rohani atau komunitas sel itu juga seperti itu Bapak Ibu. Seumpama di dalam keluarga kita ada anggota yang sakit, mamah kita atau anak kita ada yang sakit, kita cuek enggak? Enggak kan? Di dalam komunitas sel ini, keluarga rohani pun seperti itu. Kita belajar peduli untuk anggota kita. Kita belajar di situ juga kita bisa untuk berbagi. Berbagi dalam suka, berbagi dalam duka. Jadi dalam kepedulian itu, anak-anak Tuhan tuh bisa merasakan ada Tuhan di situ. Bahwa berjalan bersama Tuhan itu walaupun badai, topan, silih berganti, masalah, pergumulan, kebutuhan, semuanya itu menyerang kita. Tapi jalan serta Yesus itu luar biasa. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam apa? Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam serta Yesus selamanya. Jadi itu bisa benar-benar dirasakan setiap anggota komunitas sel. Bahwa jalan bersama Tuhan Yesus dalam suka, dalam duka, itu kita bisa lalui. Karena apa? Tuhan sediakan kok komunitas sel itu buat setiap kita. Tuhan sudah ingatkan pagi hari ini pentingnya komunitas sel itu supaya kita bisa bertumbuh dalam kepedulian. Dan bahkan di dalam Galatia 6 ayat 2 dikatakan, saya bacakan ya. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Sekali lagi ya, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi untuk memenuhi hukum Kristus yang Tuhan berikan, tipsnya salah satu itu untuk apa kita lakukan? Bertolong-tolonglah. Jadi jangan egois. Kita makhluk sosial diciptakan, orang dunia bilang. Jadi kita itu bisa saling tolong menolong. Terus ada juga ini pengalaman saya, cerita sama saya. Bu, kalau berkomunitas itu kayaknya saya loh yang selalu dominan. Capek loh Bu. Yang ini cerita begini, yang itu cerita begitu. Semuanya tuh datangnya ke saya loh Bu. Saya tuh mau cerita sampai gak ada tuh kesempatannya, karena apa? Ini loh teman-teman dalam komunitas saya itu loh, kayaknya ke saya terus gitu. Saya mau katakan yang mengalami seperti itu, jeripayamu dalam Tuhan gak sia-sia loh. Tuhan memperhatikan itu. Saat kita sibuk melayani,
Tuhan itu sibuk mengerjakan permasalahan kita. Jangan pernah merasa sendiri. Itulah pentingnya komunitas sel. Saya ada kesaksian sedikit, kurang lebih merasa seperti ibu itu tadi. Jadi saya suatu ketika diizinkan Tuhan mengalami sesuatu pergumulan yang begitu dahsyatnya selama beberapa saat itu. Saat teduh bukan lagi duduk bersila berdoa, enggak. Saya tuh dengan begitu beratnya yang saya alami, saya tuh sampai saat teduhnya posisinya begini. Saya benar-benar mencium lantai kamar saya nangis di lantai itu. Begini benar-benar kayak kalau Bapak Ibu lihat orang Israel ada ya posisi berdoa seperti itu. Benar-benar sujud begini. Kayak orang berenang tapi tuh di lantai kamar begini. Di saat itu handphone saya berdering terus, tapi saya biarin dulu. Akhirnya sudah saya selesai dengan Tuhan, saya angkat. Ini air mata belum kering ya. Di situ udah ada ibu atau manggil nama saya gitu. Tolong doain masalah saya begini. Terus saya secara manusia, Tuhan air mata aja belum kering. Itu lantai saya masih basah. Saya masih rasanya empot-empotan di dalam hati. Ini udah datang lagi yang ibu gitu. Terus saya gini, Tuhan emang aku sanggup ya kayak gini? Jangan salah. Justru dalam kelemahanmu, justru dalam kelemahanku, kuasa Tuhan itu sempurna. Saat kita punya hati yang benar-benar mau dipakai, mau peduli secara tulus, di situ loh Tuhan pakai secara luar biasa. Kemudian ada juga sudah didoakan ini satu, besoknya 2-3 hari ada salah satu juga dari komunitas saya minta didoakan untuk dia ada proyek sesuatu sampai harus menjual mobilnya. Ternyata proyeknya itu terus berhasil dan dia beli mobil baru. Tapi poinnya Bapak Ibu, orang ini gak begitu kenal sama saya. Tiba-tiba dia minta didoakan melalui salah satu rekan saya, minta didoakan. Saya begini, kalau kita ya berkomunitas dengan yang belum dekat banget kan pasti hati-hati banget. Tuhan hikmatmu, Tuhan kehendakmu apa? Terus bagaimanakah saya harus menyampaikan kepada ibu ini gitu. Tapi kita melangkah aja. Dalam kepedulian kita, ketulusan kita, kemurnian kita, tanpa kita mengharapkan apapun itu diperhitungkan Tuhan. Dan kemudian dia mengirim sesuatu ke saya, roti gitu kayak chiffon. Dia bilang, ibu puji Tuhan, doa kita kemarin dijawab Tuhan loh. Padahal saya itu sama sekali saat mendoakan dia, Tuhan pokoknya ini Tuhan ya, pokoknya Tuhan. Orangnya aja saya belum begitu kenal. Dia datang tapi saya percaya jiwa-jiwa yang Tuhan berikan kepada setiap kita itu sudah disetting dalam tanda kutip oleh Tuhan. Itu karena kasih sayangnya Tuhan. Karena Anda itu terpilih. Sudah dipilih. Kalau Tuhan sudah memilih, Tuhan tuh memampukan. Tinggal kita taat. Gampang apa taat? Enggak. Saya juga ngalami. Taat itu enggak gampang. Tapi bukan dengan kekuatanmu, bukan dengan kuat gagahmu, melainkan oleh Roh Kudusnya saja. Luar biasa. Saya banyak belajar dalam komunitas mengenai kepedulian. Saya percaya bahwa saat kita melangkah bersama Tuhan itu tidak akan sia-sia. Mungkin tidak segera dijawab doanya. Tapi saat dalam komunitas kita belajar peduli. Orang itu minimal saya percaya dia pasti merasakan kekuatan, ketulusan yang dari kita, kemurnian hati kita. Di situ aja dia sudah bisa merasakan bahwa Tuhan itu peduli juga, bahwa Tuhan itu mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Nggak pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri
sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli, bisa melalui setiap kita untuk kita bisa meraihnya, melakukannya dalam komunitas sel kita. Ada amin Bapak Ibu? Oke, tadi yang pertama. Dan yang kedua, kita dalam komunitas sel itu bisa bertumbuh di dalam doa. Oke, saya akan bacakan di dalam ayat 24, ayat 30. Kisah Para Rasul 4 ayat 24 sampai 30. Saya bacakan cepat ya. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berseluruh mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu." Ayat 29. "Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus." Kita belajar di dalam komunitas sel yang kedua, manfaatnya apa? Bertumbuh di dalam doa. Dari ayat yang sudah kita baca tadi, kita bisa melihat komunitas sel. Seumpama di situ dikatakan Komsel Petrus gitu ya. Komsel Petrus, itu mereka menerapkan apa aja? Yuk kita ulik ayat-ayat ini. Yang pertama, dalam doa mereka itu di ayat 24, mereka itu pertama mengakui kedaulatan Tuhan atas segala sesuatu yang sudah kita baca tadi ya. Jadi mereka dalam komunitas sel itu doanya saling belajar, mengingatkan bahwa Tuhan itu punya kedaulatan atas segala sesuatu. Itu ayat 24. Kemudian yang kedua, di ayat 25 dan 26, doa mereka bertumbuh saat mereka mengatakan tentang perlawanan bangsa-bangsa terhadap Tuhan dan Mesiasnya. Kemudian yang ketiga, mereka mengakui di ayat 27 dan 28 bahwa Yesus telah ditentang oleh pemimpin-pemimpin Yahudi dan Roma. Namun semuanya itu terjadi sesuai dengan rencana Allah. Jadi saat itu rasul-rasul ini mengakui, dalam komsel mereka mengakui bahwa Yesus itu telah ditentang juga oleh pemimpin-pemimpin, seperti mereka juga mengalami saat itu. Dan yang ayat 30, mereka bahkan endingnya, pamungkasnya yang keren banget ini. Doa dalam komunitas itu bertumbuhnya dengan apa? Dengan doa yang meminta keberanian untuk terus memberitakan Injil meskipun ada ancaman, atau yang bahasa sekarangnya persekusi. Persekusi itu kayak kita dianiaya gitu, tapi secara rohani kita. Doa dari komunitas Petrus ini sungguh menjadi teladan yang sangat kuat bagi kita Bapak Ibu. Karena doa bersama itu adalah kunci pertumbuhan iman. Dari sekolah minggu kita bisa belajar. Kita selalu diingatkan, kalau kita mau bertumbuh itu harus ada doa, baca firman. Lagunya bagaimana Bapak Ibu? Ibu Gembala hafal sekali rupanya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh harus doa.
Doa itu yang mengobarkan semangat kita. Doa itu seperti kalau kita handphone itu dicolokin ke listrik, ke chargernya, langsung. Kalau ada yang berapa kali datang ke saya, Bu kalau saya doa ngantuk, Bu kalau saya saat teduh ngantuk. Beda kalau saya scroll TikTok gitu Bu, bisa ya berapa jam. Saya buka Facebook, Instagram bisa loh lama. Tapi kalau giliran doa, aduh Ibu gitu. Saya selalu bilang gini, pokoknya melangkah saja. Pokoknya doa saja. Saat kita mau, kita taat, apa tadi? Tuhan mampukan. Saya berdiri di sini sekarang itu tidak pernah terpikirkan dalam rencana hidup saya. Memang saya dari masa remaja, saya kuliah, saya bekerja itu, saya sudah pelayan mimbar, tapi saya di tim pemusik dan pujian. Kalau sampai saat ini Tuhan mampukan saya, itu karena berkat doa komunitas sel saya. Saya di awal juga belajar Bapak Ibu, untuk mempersiapkan segala sesuatunya menjadi yang Tuhan pilih itu. Saya sering mengumpamakan seperti ini dengan sahabat saya, seperti anak Raja Wali yang baru belajar terbang. Ya, induknya memang melihat, mengawasi dari sarang, tapi dia belajar terbang kan sendiri. Dia lompatnya ke bawah ke jurang itu kan sendiri. Kadang saya merasa seperti itu. Saya cerita sama sahabat saya pada saat masa saya awal-awal itu untuk menjadi bisa sharing seperti ini. Saya merasanya seperti itu, apalagi di tempat-tempat yang saya belum pernah kunjungi. Saya tidak kenal atau belum mengenal hamba-hamba Tuhan di situ maupun jemaatnya. Itu rasanya seperti itu. Karena ada orang yang nggak bisa itu berdiri di muka mimbar gini. Ada yang teman saya pelayanan dulu waktu remaja kaum muda, dia tuh bolak-balik ke kamar mandi. Itu padahal dia pelayanan masih full tim. Dan sekarang kalau saya berdiri di sini seperti ini, itu semua karena doa. Karena apa? Dibayar dengan ini. Doa kalau mau tumbuh. Ketaatan juga bisa kalau kita berdoa. Walaupun anak Raja Wali tadi di push, didorong kayak mau jatuh gitu, tapi induknya itu gak pernah lepas. Kalau sekiranya dia mau jatuh hampir ke tanah, langsung disambar oleh induknya. Itu loh gambaran Tuhan itu. Seumpama kita dihadapkan dengan situasi yang sulit seperti apapun, yang belum pernah kita alami sebelumnya, jalan keluarnya bagaimana Tuhan? Jawabannya apa? Doa. Doa itu menguatkan kita. Mungkin gak serta-merta ada jawabannya, tapi saat kita sudah masuk ke dalam hadirat Tuhan, Tuhan berfirman, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Makanya orang Kristen tuh kalau bersuka cita kadang-kadang bikin orang dunia heran. Dia kayaknya masalahnya banyak loh, berat gitu, tapi kok dia tetap bisa ya bahagia kayaknya, bersuka cita. Karena apa? Damai sejahtera surgawi itu melampaui segala akal manusia. Secara akal manusia gak mungkin bisa bahagia, tapi damai sejahtera yang dari Tuhan itu loh yang memerintah hati setiap anaknya, memberikan ketenangan, memberikan kesabaran. Roh Kudusnya itu ada buah-buahnya yang keluar dari kita. 9 buah roh itu ada di dalam kita melalui apa? Doa. Jadi bertumbuh dalam doa di dalam komunitas sel itu sungguh-sungguh saat ini diingatkan pada setiap kita. Ada amin Bapak Ibu? Oke, yang pertama tadi adalah apa? Bertumbuh di dalam kepedulian. Dan yang kedua adalah bertumbuh di dalam doa. Yang ketiga Bapak Ibu, di dalam komunitas sel kita itu bisa bertumbuh di dalam kesaksian hidup kita. Di ayat 31 saya bacakan. Dan ketika mereka sedang berdoa,
goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan ketakutan. No, dengan berani. Bertumbuh dalam kesaksian. Sungguh saat ini, saat kita baca ayat ini, bagaimana komunitas itu sungguh-sungguh membuat kita kuat. Dan bahkan kita menjadi berani untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi setelah kita menerima manfaat, istilahnya seperti itu ya, bertumbuh di dalam kepedulian, bertumbuh di dalam doa kita. Dan kemudian kita bertumbuh dalam kesaksian kita. Jadi seperti Rasul Petrus dan Rasul Yohanes ya Bapak Ibu, sekalipun mereka itu ditentang oleh pemimpin-pemimpin, istilahnya yang lebih pengalaman, yang berkuasa, pemerintah-pemerintah, tapi mereka gak takut loh, karena mereka punya komunitas. Walaupun ada tantangan dalam hidup mereka, walaupun ada tantangan permasalahan dalam pelayanan mereka, ataupun mungkin kehidupan pribadi mereka, mungkin mereka memusingkan kebutuhan mereka, atau mereka berbeban atas kehidupan jemaat, tapi mereka tetap bisa berani bersaksi dan menggunakan kesempatan dalam hidup mereka itu untuk memberitakan Injil. Bapak, Ibu, Saudara, pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan betapa komunitas sel itu sangat membantu saat kita menjalani hidup ini. Hidup setiap kita itu kesempatan untuk bisa memberitakan firman-Nya, untuk bisa menjadi berkat atas sesama kita. Hidup ini adalah kesempatan, amin. Hidup ini untuk, amin. Yes. Jangan sia-siakan hidup ini. Ya, haleluya, Yesus Tuhan. Saya percaya setiap kita diberi kesempatan untuk hidup sampai detik ini karena ada rencana Tuhan yang sungguh luar biasa dalam setiap kita. Dalam peran fungsi kita, mungkin kita sebagai suami, kita sebagai istri, sebagai anak, sebagai ibu. Saya percaya setiap kita punya kesempatan untuk dipakai Tuhan, terutama dalam komunitas sel, supaya kita bisa apa? Saling membangun, saling menguatkan, saling berbagi kesaksian hidup untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin, haleluya, Yesus Tuhan.